Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang berbagai pertanyaan yang dikemukakan oleh para pengguna fanpage atau WhatsApp. Pertanyaan berikutnya adalah, tidak saya bacakan siapa penanyanya. Ini berkaitan dengan masalah salat. Ustaz, mohon terangkan mengenai mengqadha salat, bagaimana hukum dan tata caranya. Bagaimana jika salat yang pernah kita tinggalkan terlampau banyak dan tidak tahu jumlah pastinya? Apakah qadha salat ini bisa dilakukan kapan saja? Bagaimana hukumnya orang yang salat sunnah sementara masih ada salat fardu yang belum diqadhanya? Ya, tentang qadha salat. Apa arti qadha? Bila arti qadha secara bahasa adalah melaksanakan sesuatu yang sudah lewat waktu, maka dalam salat ada, yaitu berlandaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nama ahadukum idza raqada ahadukum aw nama 'alaiha falyusalliha fa inna Allah azza wa jalla yaqul aqimis salata li dzikri." Apabila kamu tertidur atau lupa sehingga kelewat waktu, pas ingat, lah saya ini belum sholat, lakukanlah pas ingat. Atau tertidur karena maklum terlalu capek di malam harinya, terutama di musim panas di beberapa negara yang musiman, tertidur mulai menjelang subuh, tidur, bangun-bangun sudah terbit matahari. Apa yang mesti lakukan? Silakan lakukan saja sholat pada waktu itu. Menurut sebahagian ulama itu tidak termasuk qadha, karena memang waktunya pada waktu itu. Tadi kan tidur, tidak ingat. Nah, kemudian pas bangun langsung sholat. Itu tidak disebut qadha. Tapi menurut sebagian ahli bahasa, ya qadha juga. Kenapa tidak mau mengatakan qadha? Karena alasannya, enggak ada qadha dalam sholat. Dalilnya, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Umirna biqadha'is shaum wa lam nu'mar biqadha'is shalah." Kami diperintah untuk mengqadha saum dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Jadi kalau yang dimaksud dengan qadha itu melaksanakan salat karena tertinggal akibat tertidur atau akibat lupa, maka pada waktu bangun dan atau waktu ingat, lakukan pada waktu itu juga. Tapi bagaimana ini sekarang ada orang yang sudah setahun meninggalkan salat dengan sengaja. Apakah sekarang perlu diqadha? Lebih lagi tadi pertanyaannya, apakah boleh sholat sunat sementara sekian banyak waktu sholat fardu ditinggal dan belum diqadha? Diharapkan jaga keseimbangan antara khauf dan roja. Khauf, rasa takut kepada Allah, takut tidak mendapatkan ampunan, dan roja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Sekarang lakukan tobat dengan tobat yang benar-benar tobat penuh penyesalan dan berjuang untuk melakukan perbaikan dan akan melakukan sholat di masa-masa depan dengan tepat waktu, bahkan berjamaah terus menerus. Silahkan perbanyak sholat sunat yang dicontohkan Rasul, terutama qiyamul lail, terus-terusan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian sekian lama tidak melaksanakan sholat fardu. Insya Allah dengan cara seperti itu, ampunan sudah menunggu, rahmat menanti, ridho Allah Subhanahu wa taala akan dicurahkan kepada orang yang mengharapkannya untuk mendapatkan ridhonya. Ada seorang ulama disebutkan di sini, Syekh Abu Bakar. Ya, seorang ulama, tentu seorang hamba Allah, pilihan Allah, diberi ilmu kepadanya yang sangat luas, harus kita cintai berlandaskan iman, berlandaskan keislaman.
Apakah pernyataan ulama yang menyatakan penting mengqadha salat yang sudah terlewat 1 tahun 2 tahun diqadha terus pada hari Jumat, apakah itu dapat dijadikan pegangan? Pertama, kita hormati pandangan dia, pendapat dia, dan kita posisikan pendapat tersebut sebagai satu fiqih, ijtihad pribadi. Kita posisikan Al-Quran di atas, lalu hadis Rasul, lalu pernyataan sahabat, dan pernyataan para ulama. Kita hargai pernyataan para ulama, namun tidak kita posisikan sederajat dengan sunnah atau sederajat dengan Al-Quran. Artinya, Al-Quran pasti benar dan pasti murni, tidak pernah mengalami pemalsuan, tidak ada ayat yang dhaifah atau yang maudhu'ah atau yang palsu. Tapi kalau hadis sampai kepada kita, di samping yang benar-benar hadis yang disebut dengan hadis sahih, juga banyak hadis-hadis atau banyak redaksi-redaksi yang disebut hadis padahal bukan hadis. Oleh karena itu maka secara status hadis itu jelas adalah pegangan buat kita. Tetapi validitasnya perlu dilakukan penelitian. Adapun ungkapan para ulama, kita tidak dituntut untuk melakukan penelitian. Tidak ada perintah. Mungkin yang disebutkan tadi adalah seorang ulama berkata dengan menyatakan pentingnya mengqadha salat yang sudah terlewat 1 tahun, 2 tahun. Di sini disebutkan mulainya zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, yaitu setelah salat Jumat terakhir di bulan Ramadan. Dan disebutkan para salafus soleh berkata, lakukanlah qadha salat fardu 5 waktu pada hari Jumat terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Imam Al-Qutub Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya. Para ulama adalah orang-orang pilihan Allah yang diberi nikmat memahami Al-Quran, memahami hadis. Tapi pemahaman bisa beragam, bisa berbeda, sah-sah saja. Dan kita hargai perbedaan tersebut. Yang tentunya yang pasti adalah teks dari Rasulullah SAW dan teks dari Al-Quran. Manakala memang tidak ditemukan dalam Al-Quran perintah untuk mengqadha, tidak ditemukan dalam hadis perintah untuk mengqadha, berarti yang paling penting buat kita adalah bagaimana melakukan taubat yang benar-benar taubat. Semoga Allah berikan ampunan, rahmat dan ridhonya. Ya, untuk salat kita cukupkan dulu sampai di sini, dan insyaallah akan saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Dan sampai di sini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.